Oke, hari ini kita akan masuk ke metode baru ya. Sebelumnya kita udah belajar tentang metode simulasi menggunakan kuantum, ya. Kita menggunakan software Orca untuk melakukannya dan dengan bantuan KPD, ya. Nah, sekarang kita akan pelajari teknik baru namanya adalah simulasi dinamika molekul. Oke. Nah, mungkin banyak yang nggak familiar dengan istilah ini. Ya, kalau kuantum mungkin udah sering kita dengar di mata kuliah SIK ya. Ya kan? Halo? Iya, Pak. Ya, Nah, Pak. eh, Iya, Pak. simulasi Iya Pak, itu nanti kita akan apa sih bedanya dengan simulasi kuantum? Nah, sebelumnya simulasi kuantum itu bisa kita gunakan untuk menjelaskan sifat dari material secara akurat, ya. Jadi simulasi kuantum sangat berguna. Kemarin kita bisa menentukan delta G, menentukan nilai tetapan kesetimbangan, ya kan? Bahkan kita bisa menentukan energi ikatan, kita juga bisa menentukan muatan molekul, muatan ion, atom, kita bisa memprediksi spektrum IR dan segala macam. Jadi dia bisa digunakan untuk menjelaskan banyak sifat material. Tapi masalahnya simulasi kuantum itu lama. Berarti kendalanya itu simulasi kuantum itu butuh waktu lama. Waktu praktikum aja. Waktu ujian. Kalian cuma simulasi molekul kafein ya? Masih ingat kan ujian simulasi kafein? Halo? Iya, Pak. Ya, masih, Wah, Pak. itu butuh waktu sekitar 40 menitan kan ya? Padahal molekulnya kecil. Hampir Bagaimana kalau sejam, Pak. sejam? Nah, bagaimana Heeh. jika kalian simulasinya itu misalkan atomnya ada 200 atau 20.000, ya? Ya itu bukan cuma sejam, mungkin bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun. Ya, berarti simulasi kuantum itu kalau molekulnya sedang atau molekulnya besar, seperti protein atau polimer, dia sangat mahal. Mahal ini dalam artian secara komputasi mahal. Waktunya lama, terus kemudian dia butuh komputer yang sangat canggih. Ya, nah masalahnya banyak zat itu biasanya dijumpai dalam bentuk terlarut, ya, atau dia padatan. Jadi bukan gas, karena kalau dia padatan otomatis kita nggak bisa mensimulasikan cuma satu molekul. Misalkan kayak kafein. Kita hampir tidak pernah melihat kafein gas kan ya. Yang ada kafein kalau nggak terlarut di air atau dia padat. Nah kalau padat berarti kita harus mensimulasikan mungkin ratusan molekul kafein. Satu aja butuh waktu 1 jam. Kalau 200 berarti butuh 200 jam. Berarti kan itu akan sangat lama kalau pakai menggunakan kuantum. Oke, sampai saya ada pertanyaan. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Ya, jadi kalau kita bisa simpulkan dari slide ini, simulasi kuantum itu akurat, ya, tapi untuk molekul yang besar dan dia butuh waktu yang lama, ya. Nah, ada metode simulasi lain namanya metode simulasi dinamika molekul, ya. Metode ini digunakan untuk simulasi sistem yang besar, ya. Misalkan ini atomnya mungkin jumlahnya ribuan, ya. Jadi bedanya apa dengan kuantum? Kalau kuantum itu kita benar-benar ngitung sampai orbital, sampai elektron. Nah, kalau di sini dia nganggap atom itu sebuah bola. Jadi benar-benar menggunakan teori klasik. Kalau teman-teman ingat ada ada hukum Newton. Nah, mekanika klasik, ada mekanika kuantum. Dia benar-benar menggunakan mekanika klasik Newton. Jadi bola kemudian ada muatannya. Misalkan hidrogen, bola ini muatannya 0,2 plus misalkan. Jadi benar-benar dianggap seperti bola. Karena dianggap seperti bola dan tidak melibatkan orbital, tidak melibatkan elektron, maka dia lebih cepat perhitungannya. Kita nggak perlu lagi menyelesaikan persamaan Schrödinger yang ribet. Kita cukup menyelesaikan persamaan Newton. Kalau teman ingat, Newton itu kalau F sama dengan M dikali A. Jauh lebih sederhana. Oke, kebayang? Halo? Bayang, Pak. Pak.
Ya intinya Bayang, bedanya Pak. kita tidak perlu mengerjakan perhitungan, tidak perlu menggunakan sama Schrödinger, tapi menggunakan hukum Newton yang lebih sederhana. Nah, apa yang bisa semua kuantum apa molekular dinamik lakukan? Pertama, menentukan struktur dari protein misalkan, atau pembentukan polimer atau deformasi polimer, interaksi antar atom itu juga bisa. Terus kemudian ini lagi ngetren sekarang yang kemarin sempat rame, kunyit sebagai anti apa kemarin ya? Sempat rame di ini kan ya, ada beberapa yang nanya saya juga tapi saya nggak sempat ini. Jadi misalkan kemarin sempat rame, ada percobaan docking kunyit sebagai digunakan untuk antivirus COVID-19 misalkan. Itu adalah menggunakan simulasi dinamika molekul juga. Kemudian simulasi membran, penentuan sifat fisik seperti densitas, viskositas, dan polaritas itu juga bisa menggunakan simulasi dinamika molekul. Atau kalau secara energi, misalkan tentukan energi pengikatan, kemudian energi solvasi, dan seterusnya, entropi, kapasitas kalor, itu bisa menggunakan simulasi dan molekul. Ini kira-kira gambaran umum dulu aja. Kita nggak akan bahas semuanya, kita akan simulasi sederhana saja. Tapi ini kira-kira apa yang bisa dilakukan oleh simulasi dinamika molekul. Kayak sama ada pertanyaan. Nah, gambar ini misalkan, yang sini, itu adalah menunjukkan gimana kita mensimulasi obat di dalam protein. Nah, ini adalah obatnya di sini yang bentuknya seperti gua ini itu adalah proteinnya. Jadi ini adalah penentuan Tes, simulasi obat dalam protein. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak. Ya, Pak, ini saya Ilham, Pak. Saya boleh izin keluar dulu nggak, Pak? Ini saya mau ke rumah sakit, Pak. boleh boleh. Mau rapid test sebentar, Pak. Oke, sip. Hati-hati ya. Iya, Pak. Ya, Ya. Makasih, Pak ya. ya Maaf sama. dulu, Pak. Ya, Assalamualaikum. salam kata. Selalu. Oke. Nah, ini contoh. Ini sempat sasar di grup di Instagram saya. Ini adalah mana ini? Ini adalah mana ya? Kursor tuh balikin gimana ya? Nah, ini adalah struktur, ini simulasi dinamika, hasil simulasi dinamika molekul ya, antara proteinnya COVID-19, nama SARS-CoV-2 atau COVID corona lah ya gampangnya, dengan membran dari sel. Kalau kita lihat seperti ini. Ya, ini adalah hasil simulasi dinamika molekul yang dilakukan di Belanda maksudnya. Oke. Ini proteinnya, ini protein dari corona, yang ini adalah membran sel kita. Oke, kebayang? Atau masih blank? Halo? Hmm. Iya, Pak. Oke. Nah, ini juga contoh, ini saya penasaran atau saya di kelasnya apa enggak. Ini adalah contoh hasil simulasi dan molekul untuk pembentukan protein. Ya, ini kayak nggak tahu di slide ada, di slide ada kalau nggak salah. Ini adalah hasil simulasi dan molekul. Itu di Gabedit bisa kayak gitu, Pak. Apanya? Nanti kita lihatnya pakai VMD. Ya, ini pakai VMD nih. Ya, Oh, makanya dulu tuh dia. kalau ngasih suaranya nggak bisa lah. Itu mah Iya. aktivitas yang buat aja. Ini semacam trajektori kalau kalian ingat di apa optimasi geometri namanya trajektori. Yang TRJ itu ya, Pak? Ya, yang TRJ.
Oke, ya. Jadi itu salah satu output dari simulasi dan molekul. Nah, tapi simulasi molekul dia bisa untuk sistem yang besar, tapi dia punya keterbatasan. Untuk yang melibatkan elektron dia nggak bisa. Misalkan tiba-tiba ada pemutusan ikatan, dia nggak bisa. Ada pembentukan ikatan baru, dia nggak bisa. Ya, itu keterbatasan. Atau misalkan ada reaksi kimia, kita nggak bisa menggunakan simulasi dinamika molekul. Mau nggak mau harus pakai kuantum. Ada eksistasi elektron, kita harus menggunakan kuantum. Meskipun ada metode yang lebih baru lagi menggabungkan antara kuantum dengan simulasi dinamika molekul. Tapi itu metode advance, kita nggak bahas di sini. Oke, ada pas sampai sini. Kebayang apa yang bisa dilakukan, apa yang nggak bisa dilakukan kan? Jadi kalau kalian ingin mengetahui parameter fisik, ya energi tanpa melibatkan pemutusan elektron atau reaksi kimia, kalian bisa menggunakan simulasi dinamika molekul. Tapi kalau udah melibatkan reaksi kimia atau pemutusan ikatan, kalian harus pakai simulasi kuantum. Oke, ini secara prinsip ya, ini mungkin agak sedikit fisika. Oke, ini secara prinsip ya, ini mungkin agak sedikit fisika. Oke, sebenarnya simulasi molekul tuh ngapain sih gitu? Dia sebenarnya gitu. Ini kayak suara saya mantul. Iya, Davi, ada Pak Mantur, Pak. Ya, jadi dia sebenarnya adalah ngitung energi potensial. Jadi simulasi dia molekul sebenarnya dia ngitung energi potensial dari sistem pada suhu tertentu. Nah, energi potensial itu apa? Ini contoh energi potensial. Ya, ini adalah energi van der Waals. Yang ini adalah energi kolom. Ini adalah energi ikatan, vibrasi. Ini vibrasi sudut. Ini vibrasi torsi. Ya, oke. Nah, kalau kemarin simulasi kuantum kita sampai ngitung muatan elektron, muatan atom dan kawan-kawannya, simulasi dan molekul sama sekali tidak menghitung muatan atom, tidak menghitung kekuatan ikatan, dan tidak menghitung parameter atom. Maka semua muatan ini itu harus dikasih di awal. Tetapan ini harus dikasih di awal. Tetapan sudut, vibrasi sudut harus dikasih di awal. Tarikan van der Waals harus dikasih di awal. Terus kemudian tolakan van der Waals harus dikasih di awal. Muatan harus dikasih. Jadi semua sistem molekul tidak menghitung muatan, semua itu akan dikasih di awal. Ya. Nah, oke, sampai sini pertanyaan. Mungkin belum kebayang ya. Sebenarnya kita mau ngapain? Belum, Pak. Ya udah nggak apa-apa. Iya, belum, Pak. Intinya ini, simulasi dan molekul tidak menghitung muatan, tidak menghitung kekuatan ikatan, tidak menghitung tarikan van der Waals dan teman-temannya. Semua itu harus kita sediakan di awal untuk melakukan simulasi. Kalau kuantum kemarin kita cukup nyediain struktur XYZ doang kan ya. XYZ kemudian si Orca akan ngitung semuanya. Kalau ini enggak. Oleh karena itu dia biasanya butuh namanya force field. Force field itu semacam database. Misalkan senyawa kita adalah CH3 ini ya. Misalkan ini OH. Berapa muatan oksigen? Nah, itu namanya force field. Berapa tetapan tarikan oksigen? Berapa kekuatan ikatan antara oksigen dengan hidrogen? Berapa panjang ikatan oksigen dengan hidrogen? Itu adalah namanya database yang ada di force field. Oke, kebayang? Dan ini harus disediakan di awal. Kita yang nyediain, bukan si perhitungannya. Nah, karena oksigen itu sangat banyak jenis, ada OH, ada CH3, CH2OH, ada CH3, CH2, CH2OH. Biasanya muatan dan fosfat ini berdasarkan semacam kayak fingerprint gitu. Misalkan OH akan sama, OH untuk karbonil akan sama, dan seterusnya. Ya, sama saja pertanyaan? Atau masih belum kebayang? Ya udah nggak apa kita. Oke, ada banyak force field yang biasa digunakan. Ada Ember, ada Gromos, ada Charm, ada OPLs, ada Kompas, ada BCFF. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kita akan menggunakan OPLS. Ya, karena dia biasanya dipakai untuk simulasi yang liquid.
meskipun padatan juga bisa, dan mayoritas di kimia sistemnya adalah cairan. Ya, kita akan menggunakan OPLS di sini. Software yang akan kita gunakan, ada banyak software yang bisa digunakan untuk simulasi kuantum. Dinamika molekul, ada Gromek, ada Gromos, Ember, Charm, segala macam. Kita akan gunakan Gromek. Kenapa? Karena dia tersedia buat Windows. Terus dia free, ya, dan saya terbiasa menggunakannya. Matra Studio cukup sangat bagus sebenarnya, tapi dia mahal. Saya dengar-dengar itu lisensinya sekitar 200 juta per 3 tahun. Ya, jadi dia sangat mahal, tapi dia sangat lengkap. Kita gunakan yang free, yaitu Gromex. Oke, sampai ada pertanyaan? Nah, kalau nggak ada, ada satu prinsip penting di simulasi. Ini simulasi apapun ya, namanya gearbox in, gearbox out. Jadi kalau parameter fall speed yang kita masukkan salah, maka hasilnya juga akan salah. Contoh, misalkan kemarin teman-teman simulasi pakai Orca, NI, NH3, 2 plus, ya kan? Ini 4 kali misalkan. Ya. Terus teman-teman lupa naruh 2 plusnya ini. Di simulasi jalan, tapi hasilnya tidak sesuai yang kita inginkan. Ya. Jadi, kalau yang kita masukkan salah, belum tentu error ya, belum tentu error. Kalau error, alhamdulillah, berarti kita tahu salah. Hasilnya akan salah juga. Ya, jadi kalau kita bahasa kasarnya, kalau kita masukkan sampah, keluarnya juga akan sampah. Itu prinsip utama dari simulasi apapun, mau simulasi kuantum, simulasi dinamika molekul, simulasi yang lain. Kalau data yang kita masukkan salah, parameter yang kita masukkan salah, outputnya akan salah juga. Kalau error, alhamdulillah kita tahu itu salah. Kadang-kadang Pak, apa? cara kita tahu kita salah itu gimana, Pak? Nah, Kan kalau misalnya kemarin kan ada error gitu, jadi kita tahu. Kalau kayak gini, maka biasanya kita perlu tahap namanya validasi. Ya, hasil yang kita peroleh itu kita bandingkan dengan eksperimen, ya, atau metode sebelumnya, ya, itu. Misalkan teman-teman simulasi toluena. Ketika teman-teman simulasi toluena, apakah densitas yang diperoleh sudah sama dengan eksperimen? Apakah energi yang diperoleh sama dengan eksperimen? Itu adalah validasi, ya. Atau kalau molekulnya nggak ada yang sama persis, ya kira-kira mirip. Misalkan teman-teman bikinnya toluen yang tersubstitusi, ya. Jadi paling nggak kan nggak jauh beda gitu misalkan. Jadi kita butuh tahap namanya validasi. Oke. Ada pertanyaan? belum. Oke, kalau nggak ada, ini adalah tahapan dari simulasi dinamika molekul, lebih panjang ya dibandingin kuantum kemarin. Kita perlu ada namanya tahap persiapan. Persiapan itu berarti kita harus sediain strukturnya. Ya, kalau kemarin kita pakai XYZ ya, kita bikin pakai Avogadro kan. Kalau pakai kuantum, kemudian kita juga harus sediakan parameter. Ya, parameter ini yang tadi isinya muatan, tetapan van der Waals dan seterusnya. Ya. Setelah selesai, kita akan melakukan tahap minimisasi, ekulubrasi, produksi analisis. Nanti kita akan bahas satu persatu. Ya. Nah, fokus kita hari ini adalah tahap preparasi, itu pun nggak semuanya. Ya. Kita akan fokus di tahap preparasi tadi. Kalau preparasi ini salah, hasilnya akan berita bisa saja sukses simulasinya, tapi hasilnya ngaco. Ya, berarti tahap paling penting adalah tahap preparasi. Biar yang kita masukkan tidak sampah gitu, bahasa kasarnya. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke. Saya akan pakai papan tulis dulu sebentar. Oke. Kelihatan papan tulis saya kan ya? Kelihatan, Pak. Nah, ada satu perbedaan antara simulasi. Kalau saya tulis simulasi MD, itu artinya ada dinamika molekul ya. Biar singkat aja.
MD. Ya, MD itu molekular dinamik, ya. Simulasi MD itu biasanya tidak simulasi simulasi satu molekul, tapi dia bulk. Misalkan kita hampir tidak pernah simulasi MD cuma satu air doang, ya. Ngapain pakai MD? Kita bisa pakai kuantum cepat. MD baru kita gunakan adalah ketika kita simulasi misalkan 2000 molekul air, ya, kebayang. Jadi molekul air ini akan di copy sebanyak 2000 kali baru disimulasi. Berarti di MD kita harus sediain struktur ini, tapi kita juga harus menyediakan struktur 2000 molekul air misalkan. Atau kita simulasi misalkan heksana 1, 2, 3, 4, 5. Ini aneh. C6H14. Kita hampir tidak pernah simulasi di MD itu cuma satu heksana doang. Misalkan kita simulasi sekitar misalkan 10.000 C6H14. Kenapa? Misalkan kalau ini sendiri kan gas ya. Sedangkan C6H14 kan sifatnya cair. Ya kan? Karena cair kita perlu simulasinya itu nggak sendirian C6H14, tapi si C6H14 ini bersama teman-teman dia yang lain. Misalkan 10.000 molekul. Berarti kita harus diin satu buah C6H14 dan kita juga membuat struktur sebanyak 10.000 C6H14. Kebayang? Halo? Ya, Pak. Oke, berarti Iya, kalau Pak, kita kebayang, Pak. Pak. Kebayang, Pak. kita breakdown di tahap preparasi, tahap persiapan, kita harus menyediakan struktur dari satu molekul, kemudian parameter dari satu molekul, kemudian kita copy menjadi struktur dari sekian X molekul, parameter dari sekian X molekul. Ya, nah hari ini kita akan fokus di sini dulu aja. Ya, karena tahap ini gampang. Jangan bayangin kita harus bikin heksana C6H14 terus bikin lagi sebelahnya, bikin lagi sampai 10.000 kali. Ya, ya nggak selesai kan, hidup kita kan ngurusin doang. Ya, nanti akan ada program yang melakukan itu. Ya, tapi kita harus benar bikin struktur molekul ini. Ya, kalau ini salah ya pasti di kopinya salah. Kalau ini benar maka di kopinya benar. Kalau parameternya benar di kopinya juga akan benar. Oke, sampai sini pertanyaan. Berarti kita akan fokus di persiapan satu molekul baik struktur maupun parameter. Oke, kita lanjut. Nah, untuk yang akan kita simulasi itu adalah hari ini kita belum simulasi hari ini, kita masih persiapan ya hari ini. Itu adalah simulasi box heksana, berarti bulky cairan heksana, simulasi campuran heksana dengan air, kemudian simulasi campuran surfaktan heksana dengan air. Ya, nanti kita lihat waktunya lah. Ya, paling kalau komputer kalian lambat ya Pak. Yang lama itu simulasinya, tahap persiapannya cepat. Paling beberapa detik udah selesai. Yang lama itu di simulasinya. Nanti kalau enggak saya kasih akses ke komputer saya di sana. Ya. Oke. Ada banyak software yang kita bisa gunakan. Software yang penting untuk parameter adalah CAP. Ini buatan saya sendiri. Ini digunakan untuk pembuatan parameter tadi. Ya. Kalau nanti Packmol itu kita bahas minggu depan aja, Grow Up kita bahas minggu depan, Growmack kita bahas minggu depan, Packmol dan VMD. VMD ini buatan University of Illinois, ini free. Saya sudah sertakan di link yang ada. Oke. Nah, jadi pertama kita bikin gimana kita bikin satu molekul. Untuk bikin satu molekul gampang kan ya? Kita tinggal bikin pakai Avogadro. Udah punya Avogadro kan ya di laptop masing-masing? Punya, Pak. Oke. Sudah, Jadi Pak. saya kasih waktu sekitar 5 menit bikin struktur heksana, kemudian disimpan sebagai PDB.
Ya, sebagai kan di Avogadro ada menyimpan sebagai PDB format ya. Apa, Pak? Kenapa PDB? PDB ada kok save as disimpan sebagai PDB. Karena sebagian besar simulasi software kuat MD itu membacanya PDB, ya. Kemudian satu lagi bikin namanya anion SDS. SDS itu sodium didosil sulfat ya. Nah, anionnya aja berarti tanpa sodium. Berarti dia C Bentar, Pak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Nah, ini S, ini O, ini O, ini O, minus minus ini adalah SDS. Kurang, O-nya cincet lagi. Ya, O-nya 4. Oke. Oke. Mau dikerjain sekarang atau saya jelasin saya lanjutin? Dilanjutin Lanjut aja. dulu aja, Pak. Lanjutin dulu aja, Pak. Pak, maaf itu S. Sodiumnya apa banget? Ini apa? SDS. Oke, sodium SDS itu sodium didosil sulfat. Ya, ada kok. Kita Eh, buat SD. ini bisa bikin pakai Avogadro. Oke, nanti kalau ada pertanyaan bisa pakai grup chat aja ya. Ini kira-kira seperti itu. Ya, Pak. Oke, VMD kita bisa pakai untuk bikin. Nah, sebenarnya ini nggak masuk dalam ini ya, nggak masuk dalam simulasi yang kita lakukan. Jadi kadang-kadang kita butuh struktur yang lebih complicated ya, yang tidak bisa dibuat menggunakan Avogadro. Salah satunya kita menggunakan VMD. Saya akan tunjukkan caranya. Misalkan kita ingin bikin struktur grafen. Ini ada di slide ada, tapi saya akan tunjukkan langsung aja. Sebentar, VMD. Jadi kalau kalian udah install, terus kalian buka seperti biasa. Emang zip ya, Pak? Yang mana? Awalnya PMD itu. Exe kan? Kok dalam bentuk zip ya? Zip itu? Coba saya cek. Buka aja nanti keluar. Excel-nya. Ya. Coba kuliah. Saya cek dulu ya di drive saya. Kalau modeling, di mana saya ngasih kalian ya filenya? Enggak kok MSI. Tinggal diinstal aja. Emang MSI dia. Oke, satu ini mana tadi? Saya akan tunjukkan nanti. Ini kan ada rekamannya ya, nanti bisa dilihat lagi. Oke, ini VMD. Mana VMD ini? Oh, kok not responding? Sebentar. Oke, saya ulang dulu. VMD. Pak, VMD bisa dipakai di komputer 32 bit gak, Pak? Bisa. Dia 32 bit. Bisa. Oke, Pak. Oke, ini ya. Kelihatan layar saya. Ada VMD goyang-goyang. Kelihatan, Pak. Oke, kita bisa bikin di sini misalkan ekstensi molekular modeling nanotube builder. Ini untuk bikin struktur yang agak complicated. Ini nggak masuk di simulasi ya, tapi saya kasih di tugas nih. Grafen misalkan. Grafen misalkan dia ukuran 5 nanometer, berarti 50 Armstrong lebarnya, panjangnya 5 nanometer, misalkan 3 layer. Ya. Nah, langsung jadi. Kelihatan nih? Kelihatan grafen saya? Ini nggak kelihatan full screen, Pak. Ya, sangat ini. Kalau ini full screen. Oh iya, Pak. Iya. Oke. Nah, ini kan tampilannya jelek ya. Ini bisa kita edit. Grafik representasi kita buat. Molekulnya misalkan dia VDW. Kebesaran ya. CPK. Nah, ini warnanya kita buat misalkan lebih enak dilihat. Misalkan colornya kita bikin warna pink gitu. Nah, jangan pink lah. Bapak, maaf. Ya. Ini bisa di-record, Pak. Soalnya Bisa. nanti kalau kita ini pusing. Ya, ini otomatis record saya.
Oh iya. Jadi nanti kan saya upload di YouTube seperti biasa. Kalau yang udah pernah ikut kuliah saya, biasanya saya akan ngupload di YouTube, Iya, ya. Pak. Oke, ini kan ya. Pak. Oke, nanti kalian bisa atur displaynya biar hitam kan jelek backgroundnya, ya. Ini ada di slide juga, backgroundnya saya buat putih misalkan, putih putih. Wait, nah, jadilah ini. Nah, kalau kalian scroll dia akan ngezoom. Ini scroll ya, scroll di mouse dia akan ngezoom. Kalau kalian putar dia seperti ini. Lumayan kan buat background, ya. Oke, ini biasanya kalau kalian misalkan kalian ada misalkan eh, tugas akhir atau penelitian tentang grafen, nah kalian nggak harus comot-comot di internet itu. Kalian bisa bikin sendiri gitu. Oke, sama ada pertanyaan? Belum, Pak. Oke, kita lanjut. Waktu saya 5 menit lagi untuk sesi 1, nanti kita lanjut ke sesi 2. Ya. Mana di slide-nya? Ya, ini cara makainya untuk VMD ada di slide. Ya. Nah, oke, sekarang kita masuk cara membuat topologi. Tadi parameter, struktur PDB, XYZ dan kawan-kawannya itu hanya mengandung posisi atom. Dan X-nya di mana, Y-nya di mana, Z-nya di mana. Tapi tidak mengandung informasi muatannya berapa, terus kemudian muatannya berapa, kemudian panjang ikatannya berapa, tetapan ikatannya berapa, van der Waals dan segala macam nggak ada. Kita perlu sediakan dalam bentuk sebuah file terpisah, namanya adalah topologi atau parameter. Nilai dari topologi ditentukan dari simulasi kuantum yang lain, ya. Nah, banyak server yang nyediain, kita bisa pakai server yang dibuat oleh orang yang lain, tapi saya buat alternatif karena nggak ini kadang-kadang suka nge-lag servernya, maka saya buatin alternatif menggunakan aplikasi namanya CAP. Ini saya coba bikin sendiri, ya. Nah, isinya apa sih topologi kayak gini isinya? Misalkan karbon pertama dari heksan, jenisnya adalah OPLS 135. 135 itu ada lagi isinya apa? Muatan dia adalah minus 0,18. Karbon kedua muatannya minus ini. Nah, ini bisa dibuat manual sebenarnya kalau kalian mau. Ketik, ya. Terus misalkan ikatan atom pertama dan atom kedua. Atom pertama itu C1, atom kedua itu C2. Itu panjang ikatannya sekian. 0,15. Terus kemudian ini adalah tetapan pegasnya berapa. Itu adalah isi dari topologi. Nah, gimana kita tahu data ini? Kira-kira gimana menurut kalian? Halo? Ya, Pak. Cara tahu data ini gimana? Data Simulasi. hasil simulasi. Bukan. Bukan, ini Iya, Pak. di awal. Kamu masukkan di awal sebelum simulasi. Berarti Ayo. Tahu panjang ikatan. Nah, ini panjang ikatan kan bisa buka di buku ya. Panjang ikatan C sama C berapa gitu. Tulis. Kekuatan ikatannya berapa? Tulis gitu kan ya. Muatan ini ya. saya simulasi dulu pakai kuantum ah. Nanti dapat muatannya tulis gitu. Tapi kan lelah banget kan ya. Apalagi Iya. molekulnya besar. Maka saya mudahkan itu dengan menggunakan sebuah software namanya CAP. Oke. Ini kan saya stop dulu. Nanti saya akan 5 menit lagi saya akan share yang ID kedua ya. Karena udah mau Iya, habis Pak. juga. Nanti kita buka CAP, nanti habis itu kalian bisa coba sendiri untuk latihan. Oke, saya stop dulu. Makasih, Pak. Ya, habis ini kalau saya udah buka nanti akan saya iniin. Satu kasih ininya, kasih tahu. Oke? Ya, Pak. Yuk. Oke. Kita lanjut aja ya. Halo? Iya, Pak. Oke. Ya, Pak. Tadi kita sampai ini. Bagaimana untuk membuat topologi? Tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, topologi ini isinya adalah parameter. Ya, kita tidak harus bikin manual file ini, tapi ada banyak cara untuk membuat file ini dengan lebih mudah. Oke.
kita bisa menggunakan software namanya CApp yang saya sampaikan tadi. Cara makainya udah saya share di grup ya. Nah, saya akan tunjukkan cara menggunakan di sini. Mana desktop saya? Ya, misalkan di sini kita punya file. Jadi sebelumnya kita harus punya koordinat atau file PDB-nya. Di hexan mana hexan. Nah, oke. Jadi kita siapkan file hexannya yang saya hapus dulu. Jadi file hexan ya. Ini kita buat pakai Avogadro. Kalau kita buka seperti ini hexan tuh kalau pakai notepad ya. Nah, sekarang kita buka apa ini? Oke, kita buka CApp. Kalian bisa lihat desktop saya nggak? Tampilan desktop. Yang kalian tampilan apa di sana? Halo? juga Pak, desktop juga Pak. Desktopnya kelihatan nggak? Oh, File folder, Pak. Kelihatan. oke, kelihatan. Kenapa pause? Kalian desktop, dia otomatis itu ya. Oke, kita buka aja CApp. Nanti kalau kalian buka, mana ya? Kelihatan tampilannya ini. Kelihatan, Pak. CApp versi 1, kelihatan? Atau desktop atau File foldernya Bapak. oke, saya ulang lagi. Nah, nanti kalau dibuka seperti ini CApp. Ya, kelihatan? Kelihatan, Pak. Oke. Ya, sebenarnya gampang, kalian tinggal buka aja, cari file tadi, hexan ya. Ya, oke. Kemudian pastikan muatannya benar, hexan muatannya 0 kan ya? Netral kan ya? Kemudian nama molekulnya kita ganti aja hexan misalkan. Ya, biar gampang. Kita menggunakan yang paling basic, namanya kita gunakan database ya. Berarti dia akan mencocokkan, oh CH3 itu muatannya berapa, H terikat CH3 muatannya berapa, dia pakai database. Ya, di awal kita pakai itu aja, nggak terlalu akurat tapi untuk awal cukup memadai. Tinggal klik proses. Nah, ini akan muncul semua tadi. Muatan dari C1 sekian, muatan C2 sekian, muatan dari hidrogen pertama sekian, hidrogen kedua sekian. Tetapan ikatannya ada semua. Ya. Dan seterusnya. Nah, di sini Avogadro itu biasanya defaultnya ngasih nama residu itu UNL. Dan itu dipukul rata sama dia sehingga tidak unik. Maka ini sebaiknya kita ganti. Kan bisa klik aja misalkan hex. Maksimal 3 digit ya. 3 karakter untuk last name. Tapi kalau ganti satu gini kan capek ya. Ya kan? Nah, kalian bisa blok semuanya. Kemudian kalian beli change residue name. Nah, maka dia akan ganti semuanya. Kemudian kalian klik red topologi. Nah, kalau kalian klik ini, maka nanti akan di file hexannya, kelihatan folder hexan saya? Halo? Apa? Kelihatan ini kan? Enggak. Enggak Pak, masih Tampilannya apa tampilannya? gambar itu CApp. CUP. Oke, Masih tabel, Pak. ini tabel ini ya? Oke, berarti kita harus satu persatu pindahinnya ini. Oke, saya pindahin dulu. Nanti akan otomatis muncul file ini. Hexan stretchup.itp. Ya. Kalau kalian buka, ini kelihatan notepad saya kan ya? Notepad juga enggak Pak. Notepad-nya enggak, Pak. Ini harus gantian gitu share-nya ya. Saya pause lagi. Terus saya harus stop share. Nah, ini kalau saya buka isinya kayak gini. Kelihatan kan sekarang? Ya, Kelihatan, Pak. Foto. ya, ini adalah hasil dari CApp tadi. Nah, biasanya kita juga bisa menghasilkan PDB yang udah disesuaikan kode atomnya. Saya ganti lagi, saya balik lagi. Ini harus kode ganti ya.
share CApp mana? Nah, ini ya. Ini ya. Kita bisa klik right coordinate, formatnya PDB. Nah, nanti dihasilkan file PDB di tempat yang sama. Oke, saya coba stop share. Saya ganti di sini Hexan. Oke, kelihatan ada PDB juga di sini. Ada CApp-nya. Ini adalah dua PDB yang akan kita gunakan untuk membuat bulky hexan, cairan. Kemudian ITP ini akan kita gunakan untuk membuat parameter hexan cairan. Untuk parameter formatnya di Gromec itu .itp, kalau struktur .pdb. Berarti ini tadi. Untuk melakukan simulasi dengan molekul, kita butuh file struktur .pdb, kita butuh file parameter .itp. Sampai ada pertanyaan? Kalau nggak Belum, Pak. ada, ya kan minggu ini saya nggak akan banyak tugas ya. Jadi sengaja saya nggak banyak tugas, Banyak-banyak, Pak. makanya tugasnya sedikit di minggu ini. Ntar saya akan buka tugasnya, ini ada di slide. Kan kerjakan, kalau ini kan bisa kerjain kurang dari setengah jam, nggak nyampe setengah jam. Ya, karena kan cukup, kalau yang penting kalian bikin PDB dengan benar itu aja. Bikin PDB pakai coding dengan benar, maka kalian bisa dengan mudah bikin ITP-nya pakai CApp. Kalau kita lihat di sini, nah, saya buka dulu tugasnya. File tugasnya saya buka dulu. Ini tugas pekan 10. Stop share. Saya buka file tugasnya di ini. Oke. Ini tugasnya gampang. Kalian bikin struktur heksan. Gampang kan ya? Kemudian bikin anion STS. Pakai Avogadro. Grafen 3 lapis. Terus saya udah jelasin kan ya? Terus kemudian bikin topologi heksan. Kalian tinggal copy yang kalian bikin dari CApp. Di sini parameter dari SDS. Kalian tinggal copy hasil dari CApp. Jangan lupa SDS itu muatannya -1. Ya. Ini muatannya -1. Pastikan ini muatan totalnya sama dengan -1. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak, saya akhiri kelas. Iya, Pak. Udah, Pak. Oke, kalau nggak ada, scan dulu aja. Nanti kalau ada pertanyaan terkait teknis, kalian bisa tanya di grup ya. Oke, Pak. Oke, Iya, terima Pak. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo.